Naturalisasi pemain sepak bola memang sering menjadi strategi yang dipilih sejumlah negara untuk memperkuat skuad tim nasional mereka. Namun, tidak semua proses berjalan mulus. Bahkan, ada kasus di mana naturalisasi justru menimbulkan skandal besar dan berujung pada hukuman dari otoritas sepak bola dunia. Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada Malaysia setelah FIFA menjatuhkan sanksi keras kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Hukuman itu terkait pemalsuan dokumen 7 pemain asal Amerika Latin yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk membela timnas. Kasus ini sontak menghebohkan dunia sepak bola Asia Tenggara karena Malaysia dianggap melakukan pelanggaran serius yang mencoreng integritas olahraga. Namun, yang menarik, Malaysia bukanlah negara pertama yang pernah terseret skandal serupa. Sebelumnya, ada sejumlah negara lain yang juga mengalami masalah besar akibat proses naturalisasi yang tidak sesuai aturan. 4 negara ini bahkan sempat menjadi sorotan internasional karena terbukti melanggar regulasi FIFA. Skandal-skandal tersebut menunjukkan bahwa praktik naturalisasi tanpa prosedur yang jelas bisa menjadi bumerang, bukan hanya bagi pemain yang bersangkutan, tetapi juga bagi federasi sepak bola negaranya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 negara yang pernah terjerat kasus naturalisasi bermasalah, termasuk salah satunya adalah negara tetangga Indonesia. Bagaimana kronologi kasusnya? Sejauh mana dampak hukuman yang dijatuhkan FIFA terhadap mereka? Dan apa pelajaran penting yang bisa diambil agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan? Mari kita kupas bersama dalam ulasan lengkapnya, hanya di channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia sepak bola. 1. Timor Leste. Kasus skandal naturalisasi yang menimpa Timor Leste menjadi salah satu yang paling mencolok dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Negara yang relatif muda dalam kancah internasional ini sempat menjadi sorotan dunia setelah terbukti melakukan pelanggaran serius terkait perekrutan pemain asing. Timor Leste diketahui memalsukan berbagai dokumen resmi, termasuk surat baptisan palsu, demi meloloskan setidaknya 12 pemain asal Brasil agar bisa memperkuat tim nasional mereka. Dari jumlah tersebut, 9 pemain bahkan sudah sempat turun di ajang resmi, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Fakta ini tentu menimbulkan kegemparan karena mencederai sportivitas serta kejujuran dalam olahraga. Akibat tindakan tersebut, Federasi Sepak Bola Timor Leste, FFTL, tidak luput dari sanksi tegas. AFC dan FIFA sepakat menjatuhkan hukuman berat berupa pencoretan Timor Leste dari ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Bukan hanya itu, federasi mereka juga diwajibkan membayar denda sebesar 22.000 dolar Amerika atau sekitar 334 juta rupiah, ditambah denda tambahan 56.000 dolar Amerika atau sekitar 935 juta rupiah. 2. Yunani. Skandal naturalisasi tidak hanya terjadi di kawasan Asia, tetapi juga pernah menyeret negara Eropa seperti Yunani. Federasi Sepak Bola Yunani, HFF, harus menerima kenyataan pahit setelah tim nasional mereka terbukti melakukan kesalahan administratif serius terkait status pemain naturalisasi. Kasus ini bermula pada November 2015, ketika timnas Yunani menggelar laga uji coba melawan timnas Turki. Dalam pertandingan tersebut, mereka menurunkan Apostolos Gianou, seorang pemain yang saat itu baru saja menyatakan kesediaannya membela Yunani. Masalah muncul karena Gianou ternyata sudah pernah membela timnas Australia di level junior. Seharusnya, HFF wajib menyelesaikan prosedur resmi perubahan asosiasi pemain melalui FIFA sebelum Gianou bisa diturunkan secara sah. Namun, Federasi Yunani lalai melakukan tahapan tersebut. Kelalaian inilah yang membuat FIFA turun tangan dan memberikan sanksi. Yunani dinyatakan kalah walkout, WO, dalam pertandingan uji coba tersebut, meskipun statusnya bukan laga kompetitif resmi. Selain dinyatakan kalah, HFF juga dijatuhi denda sebesar 4.000 franc Swiss atau setara 83 juta rupiah. Walaupun jumlah dendanya tidak sebesar kasus serupa di negara lain, skandal ini mencoreng nama baik sepak bola Yunani yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Eropa, apalagi mereka pernah menorehkan kejutan besar saat menjuarai Piala Eropa 2004. Kasus Apostolos Gianou menjadi pengingat bahwa kelalaian administratif sekalipun dapat berujung pada hukuman serius. 3. Bolivia. Skandal naturalisasi juga pernah mengguncang sepak bola Amerika Selatan, tepatnya menimpa Bolivia. Negara yang dikenal memiliki tradisi kuat di ketinggian lapas ini terseret masalah serius pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 zona CONMEBOL. Semua berawal dari keputusan Federasi Sepak Bola Bolivia, FBF,
menurunkan Nelson Cabrera dalam 2 pertandingan pada September 2016. Cabrera, yang sebelumnya lahir di Paraguay dan pernah membela timnas Paraguay, sebenarnya tidak memenuhi syarat resmi untuk membela Bolivia. FIFA menetapkan bahwa seorang pemain baru bisa membela negara lain jika telah menetap secara sah selama minimal 5 tahun. Namun, Cabrera hanya tinggal 3 tahun di Bolivia sebelum dipanggil ke timnas. Fakta ini membuat keikutsertaannya dianggap melanggar aturan. Akibatnya, Bolivia langsung dijatuhi hukuman tegas, dinyatakan kalah walkout, WO, dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2018 di mana Cabrera bermain. Selain itu, FBF juga harus membayar denda berupa 2 kali sanksi masing-masing 6.000 franc Swiss, atau setara 125 juta rupiah. Pihak Bolivia sempat mengajukan banding, berharap hukuman tersebut bisa dikurangi atau dibatalkan. Namun, upaya itu sia-sia. Badan Arbitrase Olahraga, CAS, justru menegaskan keputusan FIFA dan memperkuat hukuman tersebut. Kasus Cabrera menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian dalam memahami regulasi internasional bisa menghancurkan perjuangan sebuah tim nasional. 4. Guinea Ekuator. Guinea Ekuator menjadi salah satu negara dengan catatan paling buruk dalam hal pelanggaran naturalisasi. Bahkan, mereka tercatat sampai 2 kali melakukan pelanggaran serius yang membuat federasi mereka harus menerima sanksi berat dari FIFA. Kasus pertama terjadi di sepak bola wanita, ketika timnas putri Guinea Ekuator kedapatan memalsukan dokumen 10 pesepak bola kelahiran Brasil. Pemalsuan ini dilakukan agar para pemain tersebut bisa memperkuat tim nasional di ajang internasional. Namun, kebohongan itu terbongkar dan berujung konsekuensi fatal. Timnas putri Guinea Ekuator langsung dicoret dari Piala Dunia Wanita 2019. Selain itu, federasi mereka juga dijatuhi hukuman denda sebesar 100.000 franc Swiss atau sekitar 2,08 miliar rupiah. Belum selesai dengan skandal pertama, Guinea Ekuator kembali terseret masalah naturalisasi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, kasusnya melibatkan Emilio Ensue, pemain yang cukup berpengaruh di skuad mereka. Ensue terbukti tidak memenuhi syarat untuk tampil, namun tetap dimainkan dalam 2 pertandingan resmi. Akibatnya, timnas Guinea Ekuator dinyatakan kalah walkout, WO, dalam 2 laga tersebut. Tidak hanya itu, Ensue juga dijatuhi larangan tampil di pertandingan internasional selama 6 bulan. Federasi sepak bola negara ini pun kembali menerima sanksi berupa denda sebesar 50.000 franc Swiss atau sekitar 1,04 miliar rupiah. 2 skandal besar ini menunjukkan betapa fatalnya konsekuensi jika federasi mencoba jalan pintas dengan mengabaikan aturan FIFA. Skandal naturalisasi memang menjadi salah satu fenomena paling kontroversial dalam dunia sepak bola internasional. Di satu sisi, naturalisasi seharusnya menjadi jalan positif untuk memperkuat tim nasional, membuka peluang bagi pemain keturunan, atau mereka yang memang memiliki ikatan kuat dengan sebuah negara. Namun, di sisi lain, praktik ini bisa berubah menjadi masalah besar apabila dijalankan tanpa prosedur yang benar, bahkan dengan cara-cara curang seperti pemalsuan dokumen atau pengabaian regulasi resmi FIFA. Kasus-kasus yang menimpa Timor Leste, Yunani, Bolivia, hingga Guinea Ekuator membuktikan bahwa aturan FIFA tidak bisa ditawar. Timor Leste harus menerima sanksi berat setelah memalsukan surat baptisan palsu demi meloloskan belasan pemain asal Brasil. Yunani pun tidak luput dari hukuman meski hanya lalai dalam prosedur administratif saat memainkan Apostolos Gianou. Bolivia juga merasakan pahitnya konsekuensi ketika Nelson Cabrera, yang tidak memenuhi syarat, tetap diturunkan dan membuat mereka kehilangan poin berharga di kualifikasi Piala Dunia. Sementara Guinea Ekuator bahkan 2 kali terseret skandal, baik di tim putri maupun tim putra, hingga reputasi sepak bola mereka benar-benar tercoreng di level internasional. Dari keempat kasus ini, ada benang merah yang bisa dipetik. Setiap federasi harus menjunjung tinggi aturan dan transparansi. Jalan pintas mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun pada akhirnya justru membawa kerugian yang jauh lebih besar. Bukan hanya berupa denda finansial atau hukuman larangan bertanding, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik serta citra buruk yang sulit dihapus. Naturalisasi seharusnya dijalankan secara selektif, profesional, dan sesuai prosedur resmi FIFA. Pemain yang benar-benar memiliki ikatan sah dengan suatu negara tentu bisa menjadi aset berharga. Namun jika dipaksakan lewat cara yang curang, maka yang didapat hanyalah bumerang yang merugikan semua pihak. Semoga kasus-kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga, tidak hanya bagi negara-negara yang sudah tersandung skandal, tetapi juga bagi negara lain yang sedang mengembangkan sepak bola mereka. Integritas harus selalu dijaga, karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang sportivitas, kejujuran,
dan kebanggaan membela warna bendera dengan cara yang benar.